Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan kami dari kelompok 7 dan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai tugas mingguan 1 pada mata kuliah IT-Preneurship. Sebelumnya untuk kelompok 7 itu sendiri beranggotakan Nanda Amelia, Meizar Fahriza, saya sendiri Haikal Rizky Ramadan, Arif Lindung Nugraha, dan Irsyad Fauzi. Baiklah untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Meizar. Kepada Meizar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Haikal. Untuk yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai salah satu tokoh di dunia teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dunia sistem dan teknologi informasi. Untuk contoh tokohnya sendiri yang kami pilih yaitu Bill Gates, di mana nanti kami akan menjelaskan tentang latar belakang tokoh, pendidikan, kontribusi, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan. Langsung saja kita ke bagian latar belakang tokoh. Bill Gates sendiri memiliki nama lengkap yaitu William Henry Gates III, di mana ia lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober 1955. Bill Gates sendiri merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Bill Gates ini mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi, sehingga ia mengalami kesulitan ketika berada di sekolah, karena semangat belajar yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Ketika Bill Gates berusia 11 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, di mana sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Berikutnya adalah pendidikan yang ditempuh oleh Bill Gates. Pada tahun 1968, Bill Gates mengenyam pendidikan di Lakeside School, Seattle. Di sini dia untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer dalam bentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Kemudian pada tahun 1975, Bill Gates menempuh kuliah di Harvard University, Cambridge, di mana Bill Gates terus mengembangkan talentanya di bidang pemrograman komputer. Namun, Bill Gates memutuskan untuk keluar atau drop out untuk menyumbangkan waktunya kepada Microsoft. Berikutnya yaitu kontribusi yang diberikan. Pada tahun 1980, Bill Gates mendapat tawaran dari International Business Machines Corporation atau IBM. Kemudian pada tahun 1981, Bill Gates membuat sistem tersebut dan kemudian dirilis dengan nama IBM PC. Kemudian pada tahun 1990-an, penjualan ini berjalan dengan total 100 juta salinan program dan mengalahkan program saingan mereka yaitu GP/M. Kemudian pada tahun 1990, polisi Microsoft sendiri juga semakin kuat dengan menghadirkan sistem operasi Windows yang dirilis. Kemudian pada tahun 1993, penjualan Windows 3.0 terjual sebanyak 1 juta kopi per bulannya. Dan pada tahun 1995, Windows 95 dirilis dengan mengintegrasi MS-DOS dengan Windows sehingga mudah digunakan untuk perangkat macOS Apple. Nah, kemudian ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bill Gates, di mana pada tahun 1990, Bill Gates mendapat tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1999, Bill Gates tersandung oleh hukum Undang-Undang Bisnis Amerika Serikat, dan pada tahun 90-an, Netscape memegang sekitar 90% pasar dan secara de facto merupakan perumahan umum, sehingga perusahaan yang dimiliki oleh Bill Gates tersaingi. Kemudian, solusi yang dilakukan Bill Gates untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya itu adalah Netscape mungkin memiliki hampir 90% pangsa pasar. Namun, Netscape sebagai perusahaan yang relatif lebih kecil tidak memiliki sokongan finansial yang lebih besar dibandingkan Microsoft. Nah, di sini Bill Gates menggunakan triknya dengan menyertakan bundle atau Internet Explorer pada setiap salinan Windows. Dengan melakukan hal itu, Microsoft memastikan bahwa semua perusahaan dan bahkan pemerintahan yang mungkin telah menggunakan berbagai sistem dan format perangkat lunak yang berbeda.
Selanjutnya akan disambung oleh Haikal. Para Haikal dipersilakan. Baiklah, terima kasih Meizer. Baiklah, untuk berikutnya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dunia sistem dan teknologi informasi. Jadi pada bagian ini kami memilih Oracle Corporation, di mana nantinya kami akan membahas tentang latar belakang perusahaan, kontribusi, tantangan, solusi, serta produk dari Oracle tersebut. Yang pertama mengenai latar belakang perusahaan. Jadi Oracle ini didirikan oleh Harry Ellison pada tahun 1977 bersama Bob Miner dan Ed Oates dengan nama Software Development Laboratories atau yang disingkat SDL. Pada tahun 1995, Oracle Systems Corporation mengubah namanya menjadi Oracle Corporation sehingga secara resmi bernama Oracle. Baiklah, untuk kontribusi yang diberikan. Yang pertama pada tahun 1978, Oracle versi 1 diluncurkan dalam bahasa assembly. Lalu pada tahun 1979, Oracle versi 2 dengan manajemen SQL Database Relational System dilepaskan. Perusahaan berubah nama menjadi Incorporated Perangkat Lunak Relasional atau RSI. Pada tahun 1982, RSI mendapatkan sistem Oracle baru dan menjadi host pengguna pertama dalam konferensi di San Francisco. Pada tahun 1983, Oracle versi 3 dibangun pada bahasa pemrograman bahasa C dan merupakan RDBMS pertama yang bisa dijalankan di mainframe, mini komputer, dan PC. Lalu pada tahun 1985, langsung meluncurkan Oracle versi 5 yang merupakan salah satu sistem basis data yang beroperasi di lingkungan server. Pada tahun 1988, Oracle meluncurkan versi 6 yang memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja dalam sistem sementara administrator menduplikasi data arsip. Pada tahun 1989, Oracle dengan dukungan Database Transaction Online atau OLTP menyiapkan decade boomingnya internet. Pada tahun 1990, setelah membuat divisi aplikasi, perusahaan meluncurkan aplikasi Oracle Release 8 yang mencakup program akuntansi untuk komputasi lingkungan server. Pada tahun 1992, Oracle melakukan perubahan database dengan terobosan dan fungsi dari beberapa perubahan arsitektural. Pada tahun 1996, Oracle mengeluarkan Oracle 7, Release 7.3, yang merupakan universal server yang memungkinkan pengguna mengolah semua jenis data teks, video, peta, suara, ataupun gambar. Pada tahun 1998, kembali diluncurkan Oracle Database 8 dan aplikasi 10.7. Oracle merupakan perusahaan komputasi pertama yang menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman. Pada tahun 1999, Oracle mengumumkan web strategi yang menawarkan kemampuan internet setiap pengguna Oracle dari dukungan teknologi XML dan Linux ke versi terbaru lini produk Oracle seperti aplikasi Oracle 11 dan Oracle 8 Database. Pada tahun 2000, Oracle mengeluarkan Oracle E-Business Suite Release 11i yang merupakan industri terpadu suite aplikasi enterprise pertama. Pada tahun 2001, Oracle 9i di database menambahkan Oracle Real Application Cluster yang memberikan pelanggan pilihan untuk menjalankan TI mereka dengan murah, perluasan kinerja server, skabilitas, dan ketersediaan dari database. Pada tahun 2002, Oracle meluncurkan Oracle Unbreakable yang mengedepankan keamanan sistem basis data. Pada tahun 2003, diluncurkan Oracle Database Oracle 10G yang melayani komputasi perusahaan sebagai sebuah utilitas sesuai permintaan. Lalu pada tahun 2006, Oracle menegaskan kembali komitmennya untuk mengembangkan standar komputasi dengan Unbreakable Linux. Pada tahun 2010, inovasi berlanjut dengan Oracle Database 11G Release 2 untuk menurunkan biaya teknologi dan memberikan kualitas layanan yang lebih tinggi. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arif. Kepada Arif dipersilahkan. Terima kasih pada Haikal. Bagian kemudian saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi Oracle. Masuki era 90-an, Ellison mendapat banyak tantangan, mulai dari kualitas produk perusahaan miliknya yang dianggap konsumen sudah ketinggalan sampai masalah kehidupan pribadinya membuat kondisi Oracle kolaps. Kemudian, pada September 1990, perusahaan Ellison tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mengalami kerugian sebesar $28.700.000 untuk pertama kalinya. Tidak sampai di situ,
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat pun melakukan investigasi kepada Oracle karena diduga mereka telah melakukan praktik akuntansi terlarang. Kemudian, solusi-solusi yang akan dilakukan oleh perusahaan Oracle tersebut. Pertama, Ellison merombak total manajemennya. Ratusan pimpinan di PHK olehnya dan orang-orang yang dianggap tidak memberi manfaat kepada perusahaan diberikan pesangon. Kemudian Ellison dan tim manajemen yang baru perlahan-lahan melakukan pemberesan hutang, diikuti pengencangan finansial dan memperkenalkan sistem kompensasi terbaru bagi para karyawan bagian penjualan. Dan untuk memastikan bahwa Oracle adalah siap di masa depan, Ellison menginvestasikan sekitar 60 juta dolar dari uangnya sendiri untuk membeli saham perusahaan pengendali N-Cube, Silicon Valley, yang dapat membangun superkomputer paralel skala besar-besaran. Dengan memuatkan ribuan mikroprosesor masing-masing dengan unit memori individu, mereka menyediakan kecepatan pemrosesan yang jauh lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah dari mainframe tradisional atau superkomputer. Ini satu-satunya cara untuk menjaga produknya dengan harga yang wajar. Dan kemudian, Oracle memiliki beberapa produk-produk yang sudah mereka hasilkan. Yang ada contohnya yaitu ada Oracle Database, Oracle RDB, Oracle Essbase, MySQL, Oracle NoSQL Database, Oracle Fusion Middleware, Oracle Secure Enterprise Search atau SES, dan lain-lain. Next. Untuk bagian ketiga, akan saya serahkan penjelasannya kepada teman saya, Irsad. Kepada Irsad, dipersilahkan. Oke, terima kasih Arif. Nah, jadi untuk bagian ketiga ini kita akan membahas tentang startup yang bergerak di bidang teknologi informasi. Startup yang kami pilih itu adalah Traveloka, di mana kami akan membahas tentang latar belakang perusahaan, kontribusi, tantangan, solusi, dan produk. Jadi kita masuk ke latar belakang perusahaan. Ferry Unardi selaku pendiri Traveloka mengatakan bahwa konsep awal bisnis Traveloka pada tahun 2012 awalnya itu hanya situs pencari dan pembanding tiket pesawat. Lalu Ferry melihat bahwa orang-orang tidak hanya ingin mencari tiket yang murah, tetapi orang-orang juga ingin langsung memesan tiket. Jadi karena itu pada pertengahan 2013 Traveloka berubah menjadi situs reservasi atau pemasaran tiket pesawat. Berikutnya untuk kontribusi yang telah diberikan dalam bidang pariwisata, kontribusi Traveloka sangat besar. Dengan mengambil sampel di masa pandemi ini, Traveloka berhasil membangkitkan kembali industri pariwisata domestik secara perlahan dengan program yang bernama Epic Sale. Selama periode Epic Sale ini, Traveloka menerima jumlah pengunjung aplikasi hingga lebih dari 7 juta pengguna. Selama program Epic Sale berlangsung, produk Traveloka yang paling diminati adalah Eats Delivery, akomodasi, dan tiket pesawat. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang paling digemari pengguna, yaitu staycation di wilayah Pulau Jawa, memesan makanan berat dengan kudapan manis di area Jabodetabek, dan naik pesawat untuk weekend getaway di Bali dan Yogyakarta. Selain mengutamakan protokol kesehatan dalam perjalanan, kegiatan di luar ruangan menjadi alternatif pengguna yang tercermin dari meningkatnya minat pengguna terhadap atraksi outdoors dan water sports hingga 15 kali lipat dibandingkan hari biasa sebelum periode Epic Sale. Adapun destinasi perjalanan yang paling banyak dipilih masih berlokasi di Bali dan wilayah Pulau Jawa seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang. Selain itu, Traveloka juga menunjukkan kontribusinya di awal masa pandemi ini, dikala saat itu pariwisata Indonesia sedang mengalami penurunan drastis, tetapi Traveloka tetap berusaha untuk bangkit dengan mengadakan uji tes COVID-19 per tanggal 10 Juni 2021. Langkah ini juga diambil sebagai langkah untuk beradaptasi dan membantu mencegah virus COVID-19. Untuk tantangan akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda Melia. Kepada Nanda, silakan.
Baik, terima kasih Haikal. Untuk tantangan-tantangan yang dihadapi Traveloka ini sendiri, semenjak Traveloka diluncurkan, tantangan mulai menghampiri, mulai dari kesulitan perusahaan yang akan ditopang oleh 8 karyawan. Kendala yang masih dirasakan saat ini adalah banyaknya maskapai yang belum bisa menyediakan tiket dalam jumlah besar, tetapi menurutnya semuanya dapat diatasi seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia. Tantangan selanjutnya terletak pada perubahan harga tiket pesawat yang terjadi antara satu hari dengan hari lainnya. Maksudnya, jika kita memesan hari ini harganya segini, apabila memesan tiketnya hari esok, maka harganya bisa jadi akan berubah. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten sekaligus kuasa solusi yang dilakukan, CEO Traveloka ini, Ferry Yunardi, menerapkan gaya kepemimpinan yang terbuka. Ia pun percaya apabila tiap individu diberikan otonomi atas pekerjaannya, maka mereka akan lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proyek yang dikerjakannya. Gaya kepemimpinan Ferry yang terbuka plus dukungan dari tim profesional, akhirnya ia meluncurkan inovasi-inovasi yang kreatif sebagai modal kompetensi menghadapi para pesaing Traveloka. Sampai sekarang banyak terobosan yang telah Traveloka lakukan dalam hal pengembangan aplikasi Traveloka. Selain itu, dalam bidang promosi, agar masyarakat semakin mengenal Traveloka, Ferry sedang gencar-gencarnya melakukan promosi marketing dengan menggunakan jejaring sosial seperti website, Twitter, dan media televisi. Awal launchingnya Traveloka ini sama sekali tidak ada maskapai yang bekerja sama dengan Traveloka. Traveloka hanya menjual seperti tangan kedua saja atau reseller, tanpa ada komisi pihak maskapai berikan. Namun seiring dengan kemajuannya traffic website Traveloka dan kegigihan dari Ferry untuk terus meyakinkan pihak maskapai, akhirnya maskapai tersebut mulai melirik, kemudian akhirnya mereka bekerja sama dengan Traveloka. Selanjutnya produk yang dihasilkan oleh Traveloka. Traveloka ini menyediakan layanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, antar jemput di bandara, layanan untuk investasi, berbagai pilihan akomodasi termasuk hotel, apartemen, guest house, homestay, resort, dan villa. Layanan untuk reservasi berbagai atraksi dan aktivitas lokal, serta direktori kuliner. Selain itu, melalui aplikasi Traveloka, pengguna juga dapat melakukan pembayaran PLN, BPJS, PDAM, dan tagihan pulsa, serta paket internet. Terima kasih, saya kembalikan ke Haikal. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.